Bu, beri salam seorang dengan yang lain. Saling memberkatilah sebelum kita mendengar firman Allah. Mazmur 136 ayat 1 sampai 5 akan saya baca bagi kita seperti ini. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia seorang diri melakukan keajaiban besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab memerintahkan kita untuk bersyukur. Kalau kita baca lagi di Mazmur 103, Raja Daud mengingatkan, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kita beribadah pagi ini bersyukur, mengingat kebaikan Tuhan. 14 tahun yang lalu, Tuhan bawa kita ke tempat ini. Ibadah syukur 14 tahun ini mengingat bahwa Tuhan sudah memimpin kita selama 14 tahun ada di sini. Gedung gereja yang baik ini adalah jawaban doa panjang dari doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Di tahun 1998, Bapak Ibu masih ingat di kota Solo terjadi kerusuhan. Setelah peristiwa itu, Bapak rohani kami mengumpulkan seluruh gembala-gembala gereja sidang jemaat Allah di seluruh ekskresidenan Surakarta yang dulu dibimbing oleh Bapak Pendeta Pontas Pardede almarhum. Peristiwa kerusuhan itu, beliau mengingatkan kami olehnya supaya diusahakan membangun gereja yang kalau terjadi sesuatu, ada jalan keluar untuk menghindar dari peristiwa-peristiwa buruk sekiranya terjadi. Nasihat, dorongan beliau menggugah hati saya dengan Ibu Gembala untuk mencari tempat membangun gereja yang baru.
Bapak Ibu perso gedung gereja kita di Dipo Trunan yang lama itu hanya pintu di depan. Sekiranya ada sesuatu datang dari depan yang buruk, kita tidak bisa mengelak, kita tidak bisa menyingkir. Lalu pendeta Pontas Pardede almarhum memanggil kami berdua dan mengatakan, usahakanlah membangun gereja yang baru supaya kalau terjadi sesuatu, kalian berdua dengan anak-anakmu dapat menyingkir, dapat menghindar dari malapetaka yang kalau ada yang mengancamnya. Sejak tahun 98, saya dengan Ibu Gembala mengelilingi kota Solo, khususnya Kecamatan Serengan. Semua tanah kosong. Kami tanya, kami pergi ke kelurahan untuk bertanya di mana kami bisa mendapatkan tanah untuk membangun gereja yang lebih besar. 98 doa terus dinaikkan. Kami tidak memberitahu jemaat. Kami seperti Nehemia. Kami keluar malam hari. Kami keluar sore hari. Kami keluar pagi hari. Mengelilingi kota ini. Berharap akan mendapatkan satu bidang tanah yang boleh kita gunakan untuk membangun gereja yang baru. Tahun berganti tahun. Sampai tahun 2007, 9 tahun. Doa mulai meredup. Karena waktunya semakin panjang. Dan kekuatan untuk membeli sebidang tanah tidak cukup. Sehingga doa kami mulai melempem, mulai menurun. Tapi Tuhan, Allah yang Maha Tahu, Allah adalah yang baik. Allah selalu peduli kepada doa-doa umatnya. Tahun 2017 terjadilah sesuatu bagi gereja kita di Dipo Trunan. Pada awalnya kami tidak mengerti mengapa itu terjadi. Kami menganggap itu masalah. Kami menganggap itu suatu penderitaan. Kami tidak paham prosesnya Tuhan. Tapi peristiwa itu rupa-rupanya tangan Tuhan untuk memproses doa panjang yang sudah dinaikkan kepada Tuhan. Peristiwa 2017 mengingatkan kami lagi berdoa secara paksa. Kalau tahun 98 sampai 2016 kami berdoa memohon secara sukarela karena masih ada gedung gereja dan tidak ada situasi yang memaksa. Tapi dengan terjadinya peristiwa 2017 kami dipaksa lagi berdoa. Bukan saja berdoa, kami harus berpuasa karena terpaksa harus mencari tempat yang baru. Gereja yang lama sudah tidak bisa dipakai.
kami tidak sadar bagaimana Tuhan memimpin kita. Itulah seringkali kegagalan banyak kita. Seperti yang saya khotbahkan kemarin minggu. Selalu ada proses yang menyertai pekerjaan Tuhan. Proses itu membuat kita semua harus sepakat berdoa. Dan kita memutuskan mulai tahun 2017 setelah peristiwa itu, kita semua berdoa di Manahan, di gedung sewaan CWS yang kita berbakti juga. Tiap malam doa dinaikkan, tiap malam kita semua berkumpul berdoa di gedung pinjaman di CWS di Manahan. April 2010 Tuhan mengadakan mujizat itu. April pas Jumat Agung kita meletakkan batu pertama untuk membangun gedung gereja ini. Itulah kisah kita ada di sini 14 tahun. Tidak ada uang. Kita tidak tahu siapa yang harus membangunnya. Karena kita tidak ada uang untuk mencari kontraktor yang bisa membangunnya. Saya hanya berpikir hanya ditemani Mbah Warijo Kakung yang tidak biasa membangun gedung gereja besar atau bangunan yang besar. Tapi apa boleh buat? Tidak ada uang, tidak ada kekuatan. Tapi oleh karena Tuhan yang empunya pelayanan ini, akhirnya Dia menunjukkan kepada kita seorang anak Tuhan, Pak Hen di Purwodadi. Sebenarnya saya berharap beliau ada di sini hari ini, tapi saya tidak menemukan lagi nomor kontak beliau. April di Jumat Agung tahun 2010 kita memulai membangunnya. Tidak terduga Desember 2010 tidak sampai 1 tahun kita memakai gedung ini pertama kali di hari Natal. Hari Natal, hari hujan yang sangat dahsyat. Atapnya masih separuh. Sebelum kebaktian jam 5 sore, jam 4 kami masih menimba air di dalam ruangan ini karena seluruh hujan yang turun dari langit separuhnya masih masuk ke gedung ini. Saya ingat seorang ibu yang paling semangat membersihkannya, Mbah Kek almarhumah. Beliau memakai kaos warna merah. Tidak henti-hentinya menguras air dari ruangan ini. Ini adalah berkat Tuhan. Kita memperolehnya karena berkat Tuhan dan mujizat. Kita membangunnya dengan pertolongan Tuhan dan mujizat. Selesai karena mujizat. 14 tahun sudah selesai. Kita tidak pernah merencanakan peresmian gedung ini. Karena kita bisa memulai dengan baik.
kita menyelesaikan juga dengan baik, tetapi tidak bisa membuat sempurna, tepat seperti yang kita harapkan. Dia berjalan seturut dengan prosesnya Tuhan. Hari lepas hari berganti, tahun lepas tahun berganti. Anak-anak saya berkali-kali mengingatkan, Papa, gedung gereja Bukit Sion itu belum diresmikan. Saya berkata, Tuhan sendiri sudah meresmikan. Tetapi mereka berkata, tidak baik kalau kita tidak mengucap syukur. Dorongan-dorongan mereka, akhirnya saya berpikir, baiklah ucapan syukur dilakukan. Itulah alasan mengapa hari ini kita ada di sini mengucap syukur, karena 14 tahun sudah Tuhan menolong kita di sini. Karena proses yang panjang itu, pada waktu saya berdoa satu waktu tentang gereja kita, Tuhan mengingatkan saya untuk menyebut nama gereja ini rumah doa, rumah mujizat, dan rumah kesembuhan. Tuhan sudah mengerjakannya. Di sini terlalu banyak kesaksian, doa dijawab, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi. Ada banyak orang sudah melihat bagaimana Tuhan bekerja di tempat ini. Maka kita bersyukur, kita boleh berkata hari ini, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Jagalah rumah Tuhan ini menjadi rumah doa. Jagalah rumah Tuhan ini menjadi rumah mujizat. Jagalah ini dan pelihara menjadi rumah kesembuhan. Tuhan ada di sini. Itulah sebabnya saya menulis ulang kesepakatan iman kita, filosofi iman kita dari Dipotrunan sampai ke sini. Tuhan Yesus hadir di sini. Itulah semboyan kita dari dulu tentang gereja yang kita pakai. Kita selalu berkata Allah hadir di sini. Di sini juga Tuhan hadir. Maka teruslah setia kepada Tuhan di sini. Jangan lupakan mujizat Tuhan yang pernah kita alami masing-masing di sini. Itulah kebiasaan orang Israel. Setiap mujizat, setiap peristiwa yang mereka alami di dalam Tuhan, mereka selalu belajar untuk tidak melupakannya. Mereka selalu membuat monumen peringatan tentang itu. Jemaat yang saya kasihi, saya ingatkan, jangan pernah ada di antara kita yang melupakan mujizat yang dikerjakan Tuhan melalui gereja ini.
Proses selalu ada. Dan di dalam proses hidup kita, bisa saja ada benturan, bisa aja ada situasi yang tidak nyaman. Tetapi pengabdian, kesetiaan kepada Tuhan dan rumahnya tidak boleh dilupakan. Sebagai gembala, kami berterima kasih buat kebersamaan selama ini. Kesetiaan Bapak Ibu semua sangat berharga bagi kami. Itu menjadi penghiburan, itu menjadi kekuatan bagi kami untuk terus setia melayani Tuhan. Saya dapat mengatakannya di hadapan kita semua. Kami menjadi gembala gereja ini sudah 38 tahun besok bulan Juli. Ada banyak kekurangan, ada banyak keterbatasan, ada banyak kesalahan. Tetapi saya boleh berkata di hadapan Allah selama 38 tahun. Saya selalu menjaga hati kami seperti hati Yesus. Kami tidak mengizinkannya menjadi loba terhadap semua kenikmatan dunia. Kami bisa salah, tapi bukan karena kami merencanakan untuk menyenangkan diri kami. Kami mengorbankan apa yang ada pada kami bagi kemuliaan Tuhan. Kalau tidak persis sama, dan memang tidak mungkin bisa sama. Seperti Yesus mengasihi murid-muridnya, demikian kami mengasihi saudara-saudara. Seperti Yesus berkata, kasihilah sesamamu seperti aku mengasihimu. Kami belajar itu. Tidak bisa persis sama. Kami manusia yang tidak sempurna. Tetapi kami tidak pernah berniat untuk melukai. Kami tidak pernah berniat untuk merendahkan. Kami tidak pernah berniat memperlakukan siapapun dengan tidak baik. Kalau saja kami bisa menyatakan perkara-perkara lebih besar untuk menunjukkan bahwa kami mengasihi saudara, kami akan melakukannya. Saya ingat di masa lalu, di masa muda, hampir seluruh negeri ini saya kunjungi melayani. Dan Ibu Gembala berkeputusan tidak akan pernah ikut demi menjaga, mengayomi jemaat ini minimal di dalam doa-doanya. Saya pergi ke sana kemari, berkesempatan kami pergi bersama, tapi kami berkeputusan Ibu Gembala akan tetap di tempat untuk menggembalakan jemaat ini sampai akhirnya. Tidak mudah menjadi gembala. Tidak mudah kami belajar itu. Kami pernah digembalakan dan kami menjadi gembala. Tidaklah mudah,
Tapi kami terus belajar menjaga mulut kami, menjaga keinginan kami untuk kenikmatan di atas hedonisme dunia. Kami tidak pernah berlibur selama kami ada di sini. Kalaupun saya pergi ke kota-kota lain berkhotbah, saya pastikan pergi ke sana berkhotbah, selesai berkhotbah pasti pulang. Hamba-hamba Tuhan yang mengundang saya berkhotbah selalu bertanya, kenapa Pak Gurning tidak mau diajak rekreasi? Saya bilang, belum waktunya. Saya hanya mau mengatakan, kalau Bapak Ibu selama ini belum cukup memahami prinsip hidup kami, kami selalu mengkhotbahi diri kami. Kami adalah hamba Tuhan. Kami adalah gembala yang harus mengasihi. Saudara bagi kami bukan hanya jemaat. Saudara adalah darah daging kami. Kami memperlakukan semua seperti darah daging kami. Dalam bersikap, orang tua kami tempatkan sebagai orang tua kami. Yang muda sebagai saudara kami. Yang lebih muda seperti adik kami. Anak-anak seperti anak-anak kami. Seperti nasihat Paulus kepada Timotius. Kami belajar. Sekali lagi, saya berterima kasih buat kebersamaan yang mulai 30 tahun yang lalu. Kalau masih ada di antara kami yang bersama kami sejak 30 tahun yang lalu. Sudah lama. 38 tahun sudah umur tua. Jadi saya sudah cukup lama berdiri di mimbar ini untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Itulah alasannya mengapa kita bersyukur hari ini di sini. Kalau boleh saya meminta, tetaplah setia kepada Tuhan melalui pelayanan ini. Kita ada di sini bukan pilihan kita, tapi Tuhan sendirilah yang membawa kita satu keluarga di gereja ini. Tidak pernah terbayang lulus sekolah teologi, sahabat-sahabat saya, mereka pada pergi ke kota-kota lain. Tetapi pendeta Pontas Pardede memanggil ibu gembala dan berkata, kau tidak perlu kemana-mana. Kau di sini saja. Gantikan saya meneruskan pelayanan ini. Jadi ibu gembala yang lebih dahulu gembala di sini waktu beliau masih anak gadis. Tuhan mempersatukan kami. Akhirnya kami berkeputusan untuk bertahan melayani saudara-saudara. Teman-teman saya di kota Jakarta, satu kali kami pergi ke Jakarta seluruhnya, anak-anak ikut. Sahabat-sahabat saya, mereka adalah tokoh-tokoh penting di Gereja Batu Tulis. Mereka berkata, Pendeta Gurning, sudah tinggalkan saja kota Solo.
Tinggalkan saja kota Solo. Kami bisa menolong Bapak memulai pelayanan di kota Jakarta ini. Bapak punya kesempatan lebih besar di Jakarta dengan talenta seperti yang Bapak punya. Tapi saya berkata tidak. Keluargaku jemaat Solo. Darah dagingku adalah mereka. Saya tidak akan pernah meninggalkan mereka kecuali Tuhan yang suruh. Kami mengasihi saudara-saudara. Itu sungguh. Saya belajar Alkitab bagaimana seharusnya gembala mengasihi jemaatnya. Saya tidak sekedar cari nafkah melayani jemaat ini. Walaupun kami butuh kehidupan setiap hari. Bersyukur atas semua yang Tuhan kerjakan. Itulah yang kita lakukan. Mengingat setiap mujizat. Mengingat setiap peristiwa. Mengingat setiap pertolongan. Mengingat setiap kekuatan, penghiburan yang Tuhan beri kepada kita selama ini. Saya dorong hari ini semua jemaat Bukit Sion, buatlah monumen peringatan di hidupmu. Tuhan sudah memberikan kita rumah ilahi yang baik, yang di dalamnya Tuhan memberkati kita semua. Saya mohon kebersamaan ini. Terima kasih kepada anak-anakku, sahabat-sahabat sepelayanan. Saya tidak menduga acara ini sebaik ini hari ini. Saya tidak menduga sekali lagi acara kita sebaik ini. Maka keadaan ini seperti mendorong semangat saya bahwa ini harus dilakukan tiap tahun. Dan tiap tahun harus makin meriah. Kenapa? Karena tiap tahun mestinya Tuhan akan tambahkan jumlah kita lagi. Kita tidak akan berkurang. Walaupun melewati proses ke proses, fase ke fase, jumlah kita tidak berkurang. Kekuatan kita tidak berkurang. Ada Tuhan di antara kita. Maka saya mengucapkan selamat bersyukur bagi kita semua. Saya bangga dengan jemaat Bukit Sion. Tidak mudah dari selatan begitu jauh beribadah dengan keterbatasan yang kita miliki. Tapi saudara-saudara sudah setia. Saudara tidak melihat kekurangan kami, tapi saudara dukung kami di dalam berbagai yang tidak sempurna itu. Terima kasih. Terima kasih kepada diaken gereja. Terima kasih kepada pengurus gereja. Terima kasih kepada para pelayan yang setia, guru-guru sekolah minggu. Temanilah saya sampai akhir hidup saya yang tidak terlalu lama lagi dalam ukuran manusia. Sekarang saya sudah 61 tahun. Kalau Alkitab ukurannya
yang Mazmur 90, 70 tahun kata Alkitab. Itu artinya tidak perlu lagi puluhan tahun, hanya sekitar 10 tahun lagi. Temani saya, dukung saya, dampingi saya. Saya perlu saudara-saudara untuk melengkapi apa yang kurang di dalam kami. Itulah ucapan syukur kita hari ini. Tuhan memberkatimu. Tuhan mendengar doamu. Mari kita makin semangat. Kebersamaan yang makin nampak, makin kuat yang kita alami hari-hari ini. Mari kita jaga. Bukit Sion hari-hari ini ada dalam suasana yang sangat baik. Kebersamaannya iya, kesetiaannya iya, semangatnya iya. Tuhan kiranya menolong kita sampai pada akhirnya. Tuhan memberkati kita. Tuhan mendengar doa kita. Doa kami menyertai saudara siang dan malam. Tuhan memberkati.